Satu pendahuluan. Dalam bab 1 ini ada beberapa subtopik yang akan dibahas. 1. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. A. Sistem pendidikan beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa daerah, dan budaya yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. B. Pemerataan pendidikan. Di Indonesia saat ini masih mengalami masalah di bidang pemerataan pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang masih didominasi oleh kaum menengah ke atas, sehingga ada beberapa kaum menengah ke bawah yang tidak bisa merasakan pendidikan. C. Kualitas mutu pendidikan. Permasalahan yang paling mendasar dalam pendidikan adalah masalah mutu pendidikan, karena pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. D. Biaya pendidikan. Keadaan ekonomi di Indonesia yang semakin terpuruk berdampak pula pada pendidikan. Banyak sekali anak yang tidak bisa merasakan pendidikan karena biaya yang mahal. E. Keadaan lingkungan belajar. Keadaan lingkungan belajar di Indonesia juga menjadi masalah dalam pendidikan Indonesia. Dengan fasilitas yang minim untuk sekolah-sekolah tertentu memicu terciptanya suasana belajar yang tidak efektif dan efisien. F. Kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun terakhir yang mengalami refleksi jabatan, mengakibatkan perubahan beberapa kebijakan sehingga mengganggu sistem pendidikan dan kurang efisien dalam melaksanakan beberapa program baru. 2. Menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian. Menurut Mardalis dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, dalam pemilihan dan menetapkan judul harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Menarik dan dapat membangkitkan minat peneliti merupakan suatu yang dapat mendorong dan membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah penelitian. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Mampu di sini dimaksudkan dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Hendaknya hasil penelitian berguna untuk diri sendiri, masyarakat, dan ilmu pengetahuan, sehingga judul yang dipilih ada manfaatnya. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Data di sini dimaksudkan pula data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep-konsep yang kelak digunakan pula untuk menyusun hipotesa penelitian. Yang kelima, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jika terdapat dua judul yang sama, orang sering mengatakan salah satunya tiruan atau duplikat. 3. Menjelaskan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. A. Aspek yuridis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi dalam menuliskan latar belakang, harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang disampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Hal itu sangat penting, mengingat dalam membuat sesuatu tidak diperbolehkan untuk menentang peraturan atau hukum yang berlaku, dan harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. B. Aspek empiris. Data-data nyata kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari dilakukannya penelitian. C. Aspek filosofis. Pendapat-pendapat ahli. Dalam memberikan argumen tentang sesuatu harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, argumen yang disampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. Landasan teoritis dapat berupa pendapat ahli yang ada di buku. D. Aspek historis.
Keempat, memasukkan penelitian terdahulu. Penelitian yang telah ada ini digunakan untuk mempertegas alasan memilih mengembangkan hal tersebut. Penelitian terdahulu dapat didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah. 4. Mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama, deskripsikan topik secara umum. Sebagai langkah awal, sebagai calon peneliti perlu mendeskripsikan topik penelitian secara umum. Contoh, kita akan meneliti tentang peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 6 SD X melalui teknik Y. Maka, jelaskan hakikat membaca itu apa, bagaimana budaya membaca di negara maju, sertakan dengan data dari sumber yang valid. Yang kedua, identifikasi masalah-masalah terkait. Langkah kedua yaitu kita wajib menemukan masalah-masalah terkait. Jika dikaitkan dengan judul peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 6 SDX melalui teknik Y, maka fokus untuk mengidentifikasi masalah-masalah kemampuan membaca yang dialami siswa kelas 6 di SDX. Yang ketiga, fokuslah terhadap satu masalah. Setelah menemukan banyak masalah tentang kemampuan membaca, silakan fokus terhadap satu masalah saja. Tentukan jenis membaca apa yang menjadi masalah terbesar dihadapi siswa-siswa kelas 6 SD X. D. Jelaskan pentingnya mengatasi masalah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pentingnya mengatasi masalah tersebut dan mencari pemecahannya. Jangan lupa menyertakan bukti-bukti dari referensi terpercaya. E. Temukan solusi-solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, mencari dan mengemukakan solusi-solusi pemecahan masalah terkait dari penelitian-penelitian sebelumnya. Data-data dapat diperoleh dari skripsi, tesis, disertasi, atau dalam jurnal-jurnal ilmiah berskala nasional maupun internasional. F. Rumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah secara teoritis. Berdasarkan semua data yang diperoleh, pertimbangkan dan rumuskan kerangka pemecahan yang tepat untuk diimplementasikan kepada siswa kelas 6 SDX. G. Perkuat teori pemecahan masalah atas dukungan teori ahli. Siapkan dukungan tambahan untuk memperkuat kelebihan strategi, taktik, atau metode yang akan digunakan dalam penelitian. Utarakan kelebihannya berdasarkan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu. H. Rumuskan judul penelitian yang sesuai dan tepat. 5. Menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dengan contoh. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah yang pertama, menemukan masalah yang ada. Proses paling penting dan pertama yang harus dilakukan dalam identifikasi masalah adalah menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah mengetahui apa-apa saja yang menjadi masalah di suatu lokasi, kemudian perlu untuk mengidentifikasi sumber permasalahannya. Tahapan ini berguna untuk menentukan apa saja yang menjadi akar masalah dari permasalahan yang sudah ditemukan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu. Setelah menentukan masalah beserta akar masalahnya, selanjutnya merangkainya menjadi kalimat isu. Kalimat isu yang baik harus spesifik, objektif, dan jelas. Selain itu, kalimat isu juga harus memiliki dasar analisis yang kuat. Contohnya, dalam penelitian yang berjudul Penggunaan Alat Peraga untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 pada Mata Pelajaran Matematika di SD Negeri 3 Pagerageng, setelah melakukan identifikasi masalah, sehingga terungkap beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya perhatian siswa terhadap pelajaran. Yang kedua, rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang ketiga, sebagian siswa masih belum dapat menyelesaikan soal-soal latihan dengan baik. Yang keempat, proses pembelajaran kurang efektif. Yang kelima, peserta didik cenderung pasif. Yang keenam, motivasi belajar siswa kurang. Yang ketujuh, metode dan teknik mengajar tidak variatif sehingga timbul kejenuhan bagi siswa. 6. Menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan beserta contoh.
Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Contoh batasan masalah dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Pembelajaran Tematik Terhadap Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 di SD Bantul Timur. Adapun batasannya dalam penelitian ini hanya membahas pengaruh persepsi pembelajaran tematik terhadap keterampilan sosial dan hasil belajar siswa. 7. Menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contohnya. Rumusan masalah merupakan permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja yang sebenarnya ingin dikaji oleh si peneliti. Contoh rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Pembelajaran Tematik Terhadap Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 di SD Bantul Timur. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut. A. Bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran tematik kelas 5 di SD Bantul Timur? B. Bagaimana peningkatan keterampilan sosial siswa kelas 5 di SD Bantul Timur? C. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Bantul Timur? D. Apakah pengaruh yang positif antara persepsi pembelajaran tematik terhadap keterampilan sosial siswa kelas 5 di SD Bantul Timur? E. Adakah pengaruh yang positif antara persepsi pembelajaran tematik terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD di Bantul Timur? 8. Menjabarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. 9. Menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan dengan contohnya. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis. Misalkan, memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Contoh manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. B. Manfaat praktis. Peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu, serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. 10. Menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contohnya. Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah rincian mengenai produk. Rincian berisi ukuran, bentuk, warna, serta penjelasan singkat mengenai tata cara penggunaan produk. Spesifikasi produk juga berisi tentang perbedaan dan keunggulan yang masih pada tataran teoritik berdasarkan pengembangan. Contoh spesifikasi produk dalam penelitian dan pengembangan yang berjudul Pengembangan modul berbasis pendekatan saintifik untuk siswa kelas 4 SD Negeri 2 Liligundi tahun pelajaran 2019-2020. Dalam penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah berupa modul pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik. Spesifikasi yang diharapkan pada produk penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Produk memuat kegiatan langkah-langkah belajar berpendekatan saintifik yang dimulai dengan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplor, menalar, dan mengomunikasikan informasi atau materi. B. Produk mengimplementasikan kegiatan belajar mandiri dengan mengandung informasi awal sebagai apresiasi yang dilengkapi dengan gambar untuk memunculkan minat siswa. C. Modul telah dilengkapi gambar-gambar pendukung dan relevan pada setiap materi dan soal yang diberikan. D.
Materi yang terdapat pada modul ini hanya materi IPA. 11. Menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Asumsi adalah anggapan yang ada di lapangan serta berkaitan dengan penelitian yang kebenarannya sudah dapat diterima secara umum tanpa perlu dilakukan pembuktian. Keterbatasan penelitian adalah gambaran mengenai di mana produk dikembangkan dan diuji cobakan sehingga untuk calon pengguna produk dapat mengetahui kekurangan jika produk tersebut digunakan dalam kondisi lain. Contoh penelitian pengembangan yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis Pendekatan Saintifik untuk Siswa Kelas 4 SD Negeri 2 Liligundi tahun pelajaran 2019-2020. Asumsi pengembangan A. Pengembangan modul IPA berbasis pendekatan saintifik ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. B. Modul yang dikembangkan digunakan untuk memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri. Keterbatasan pengembangan A. Pengembangan modul pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa terhadap bahan ajar di SD Negeri 2 Liligundi pada mata pelajaran IPA kelas 4. B. Penelitian pengembangan ini hanya sebatas menghasilkan produk berupa modul berbasis pendekatan saintifik yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran siswa di SD Negeri 2 Liligundi. 12. Menjabarkan definisi operasional. Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan.